Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon dosen menyesuaikan. Mohon izin Ibu, mohon izin untuk menjelaskan tugas materi perkuliahan mata kuliah pengantar teknologi dan informasi. Materinya adalah mengenai Internet of Things pada imigrasi. Sebelum itu, mohon izinkan saya Ibu, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Taruna pertama Latihan Imigrasi Angkatan 23. Nama Herdimas Wicaksana, NRT 2020.2047.1.2 Program Studi Administrasi Keimigrasian B. Absen 07. Mohon izin Ibu, di sini saya akan memaparkan materi mengenai tugas materi Internet of Things. Mohon izin Ibu, di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan mengenai Internet of Things pada imigrasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian umum Internet of Things. Internet of Things atau disingkat adalah IoT adalah sebuah konsep di mana sebuah objek tertentu memiliki kemampuan untuk mengirimkan data lewat melalui jaringan dan tanpa adanya interaksi dari manusia satu ke manusia lainnya ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Kemudian IoT ini mulai berkembang pesat sejak ketersediaan teknologi nirkabel, yakni ada Microelectromechanical Systems atau MEMS dan pasti saja internet. Kemudian Internet of Things juga seringkali diidentifikasikan dengan RFID sebagai metode komunikasi. Tetapi IoT juga bisa mencakup teknologi-teknologi sensor lainnya seperti teknologi nirkabel dan kode QR. Kemudian sejarah singkat mengenai Internet of Things berawal mula pada tahun 1999 ditemukan mesin yang sistemnya berbasis Radio Frequency Identification atau disingkat RFID secara global. Nah, kemudian penemuan inilah yang jadi awal kepopuleran dari konsep IoT. Orang-orang, terutama pakar teknologi, jadi berlomba-lomba mengembangkan teknologinya sesuai konsep IoT. Kemudian di tahun 2000, brand ternama yakni LG mengumumkan rencananya untuk membuat dan merilis teknologi IoT yaitu lemari pintar. Lemari pintar ini mampu menentukan apakah ada stok makanan yang perlu diisi ulang dalam lemarinya. Kemudian di tahun 2003, RFID yang sebelumnya telah disebutkan mulai ditempatkan pada posisi penting dalam masa pengembangan teknologi di Amerika melalui program SAFI. Pada tahun yang sama pula, perusahaan retail raksasa Walmart mulai menyebarkan RFID di semua cabang tokonya yang tersedia di berbagai belahan dunia. Kemudian IoT kembali terkenal pada tahun 2005, yaitu pada saat media-media ternama semacam The Guardian and the Boston Globe mulai mengutip banyak sekali dari artikel ilmiah dan proses pengembangan IoT. Hingga tahun 2008, berbagai macam perusahaan setuju untuk meluncurkan IPSO untuk memasarkan penggunaan IP dalam jaringan berbagi. Kemudian dalam jaringan tersebut, bagi smart object yang juga bertujuan mengaktifkan IoT itu sendiri. Unsur-unsur pembentuk IoT. Di sini terdapat 5 unsur yang membentuk suatu Internet of Things. Yang pertama ialah kecerdasan buatan atau AI atau kepanjangannya adalah Artificial Intelligence. Kemudian terdapat konektivitas, kemudian sensor. Yang keempat ialah keterlibatan aktif, dan yang terakhir adalah perangkat berukuran kecil atau device. Sampailah kepada pembahasan penerapan IoT pada imigrasi. Di sini saya akan membahas mengenai penerapan IoT atau Internet of Things pada keimigrasian atau imigrasi. Di mana di sini yang berperan besar adalah Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di mana Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan banyak sekali aplikasi. Dan di sini saya mengambil 2 contoh aplikasi yang sudah dilaksanakan penerapannya di dalam masyarakat. Yang pertama ialah layanan paspor online, di mana layanan paspor online ini sudah meningkat penggunaannya dari sejak diluncurkan. Masyarakat sangat senang dengan adanya peluncuran aplikasi ini dikarenakan mudah dan cepat dalam pengurusan paspor online. Kemudian yang kedua, layanan izin tinggal online, di mana di sini masyarakat juga terbantu dengan adanya aplikasi sehingga waktu yang panjang bisa dipangkas menjadi lebih ringkas. Disinilah penerapan IoT yang ada pada imigrasi. Imigrasi menggunakan IoT dengan sangat baik. Imigrasi menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan pelayanan yang prima. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon izin Ibu, jikalau ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.